Panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Mulai minggu ini, kita sudah mulai libur sekolah dan naik ke kelas tingkat berikutnya. Setelah libur selama sebulan, kita akan masuk ke tahun ajaran baru. Tapi tentunya ada perubahan sistem belajar yang harus disesuaikan dengan situasi di masa pandemi sekarang ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan beberapa panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Tahun ajaran baru 2020-2021 tetap akan dimulai pada bulan Juli untuk seluruh tingkat pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA. Tapi sekolah-sekolah yang ada di zona kuning, oranye, dan merah masih dilarang untuk melakukan aktivitas belajar langsung di sekolah. Kegiatan belajar akan tetap berlangsung seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu belajar dari rumah. Bahwa untuk saat ini, karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya mereka lah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Tahapan pembelajaran tatap muka di sekolah pada zona hijau. Sekolah yang ada di zona hijau sudah bisa mulai melakukan kegiatan belajar di sekolah pada tahun ajaran baru. Kakak-kakak kelas SMA dan SMP di zona hijau sudah bisa mulai belajar di sekolah pada bulan Juli dan Agustus 2020. Teman-teman kelas SD, MI, dan SLB di zona hijau mulai bisa belajar di sekolah pada bulan September dan Oktober 2020. Lalu, adik-adik kelas PAUD di zona hijau bisa belajar di sekolah pada bulan November 2020. Tapi kalau ada penambahan kasus baru atau tingkat zona naik dari hijau menjadi kuning, kegiatan belajar di sekolah wajib dihentikan lagi dan semua siswa belajar dari rumah. Kondisi sekolah selama masa transisi dan masa kebiasaan baru. Pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan, lalu dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru kalau sudah aman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama masa transisi dan masa kebiasaan baru di sekolah. Kondisi kelas pada masa transisi dan masa kebiasaan baru adalah sebagai berikut. Siswa SD, SMP, dan SMA harus jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 siswa di kelas. Siswa SLB harus jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal ada 5 siswa di kelas. Sementara siswa PAUD harus jaga jarak minimal 3 meter dan maksimal 5 siswa di kelas. Jadwal pembelajaran pada masa transisi dan masa kebiasaan baru sebagai berikut. Jumlah hari dan jam belajar dilakukan dengan sistem pergiliran rombongan belajar dan ditentukan oleh pihak sekolah sesuai situasi. Perilaku wajib pada masa transisi dan masa kebiasaan baru sebagai berikut. Memakai masker kain dengan baik dan diganti setiap 4 jam, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 meter, dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian, kantin tidak diizinkan buka pada masa transisi dan baru boleh dibuka pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, dan kegiatan selain belajar mengajar juga tidak diizinkan pada masa transisi dan baru boleh dilakukan pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!